Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Puspitorini. Saya dosen di program studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal BIPA. Apakah kalian pernah mendengar istilah BIPA? Kalian tahu tidak apa kepanjangan BIPA? BIPA adalah singkatan Bahasa Indonesia untuk penutur asing. BIPA telah menjadi istilah yang memiliki banyak dimensi. Salah satunya adalah program pengajaran, dalam hal ini pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing? Sama tidak ya dengan pengajaran bahasa Indonesia yang diselenggarakan di SD, SMP, SMA, dan bahkan di perguruan tinggi di Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak sama. Sebagaimana pengajaran bahasa asing lainnya, BIPA diselenggarakan dengan tujuan agar orang asing memperoleh kemampuan berkomunikasi yang bermakna dan sesuai dengan cara yang digunakan oleh penutur asli bahasa Indonesia. Itu artinya orang asing yang belajar bahasa Indonesia harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan dalam situasi yang tepat. Mengingat ada begitu banyak variasi bahasa Indonesia, variasi mana ya yang akan diajarkan dalam kelas BIPA? Nah, saya akan langsung memberikan contoh yang akan memperlihatkan salah satu variasi bahasa Indonesia yang diajarkan di kelas BIPA. Variasi itu adalah variasi berdasarkan petuturnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitorini. Nama panggilan saya Dwi. Panggil saya Ibu Dwi. Ini anak saya. Namanya Chandrika Naila Hapsari. Nama panggilannya Naila. Panggil dia Naila. Kalau kita memperhatikan contoh tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membelajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Pertama, perkenalan seperti yang tadi sudah didengar dilakukan oleh saya sebagai pengajar kepada orang asing yang merupakan mahasiswa. Kedua, dengan situasi yang seperti itu, kata ganti orang pertama yang digunakan adalah saya, bukan aku. Kedua, mahasiswa asing nantinya akan menyapa saya sebagai pengajar mereka. Untuk itu, sejak awal mereka harus belajar menggunakan kata sapaan yang tepat. Kepada pengajar, mereka harus menambahkan kata ibu atau bapak sebagai penanda bahasa yang santun. Sementara itu, kepada anak saya yang seumur, mereka cukup menyapa dengan nama panggilan. Nah, perbedaan tersebut memperlihatkan variasi bahasa Indonesia berdasarkan petuturnya. Ada bahasa yang santun dan ada bahasa yang akrab. Orang asing yang belajar bahasa Indonesia setidaknya harus mahir menggunakan kedua variasi tersebut secara cair, sesuai kaidah sosial budaya bahasa Indonesia. Kemahiran beralih dari satu bahasa santun, ke bahasa yang akrab atau sebaiknya, merupakan perwujudan dari kemampuan berkomunikasi yang bermakna dan sesuai dengan cara yang digunakan oleh penutur asli bahasa Indonesia yang merupakan tujuan akhir pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Hal itu mempertegas bahwa materi ajar kelas BIPA adalah kemahiran berbahasa, bukan pengetahuan bahasa. Pengajar BIPA tidak mengajarkan pengetahuan bahasa, tetapi menciptakan kegiatan kelas yang membuat orang asing
memakai bahasa Indonesia dengan tepat. Nah, pada konten berikutnya, saya akan menjelaskan materi ajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dibedakan atas materi ajar berupa bunyi bahasa segmental dan suprasegmental, dan materi ajar yang berupa satuan bahasa tertulis berupa huruf-huruf. Perbedaan materi berupa bunyi dan tulisan tersebut harus diperhatikan dalam pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing karena hal tersebut tidak mudah bagi orang asing. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya ya. Salam.